Ronaldo dan Lionel Messi boleh bangga ketika menggiring bolanya. Bang Haji Romai Rama dan Iwan Fals boleh bangga ketika memetik gitarnya. Tapi umat Islam harus lebih bangga lagi kalau menjawab salamnya. Jadi, monggo salam kalau dijawab kanti semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Middat, yakni Kiai As'adul Umam Anas, dan yang saya ta'zimi yaitu seluruh keluarga dalam, dan tak lupa kepada jajaran pengurus, dan tak lupa kepada teman-teman santri seperjuangan senasib yang saya cinta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita dan telah memberi kita kesempatan hadir dalam acara yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja pidato yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Pemuda adalah Generasi Penerus Bangsa. Masa muda adalah masa yang penuh dengan paradigma. Seorang ahli psikolog hebat ternama yaitu bernama Stanley Hale, beliau mendefinisikan bahwa masa muda adalah masa yang paling sulit, penuh dengan gejolak dan tekanan. Maka dari itu pemuda lebih memilih perkara yang mengundang resiko. Contoh kecil, pemuda sekarang lebih patuh kepada televisi dan handphone daripada patuh kepada orang tua. Betul tidak? Lebih memilih update status sebelum makan daripada membaca doa sebelum makan. Nah, moral-moral yang dulu dibangun oleh pahlawan kita kini diruntuhkan sendiri oleh anak-anak bangsa. Hadirin yang berbahagia, kita survei hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, pergaulan semakin bebas. Pil-pil ekstasi, jenis sabu-sabu, heroin pun tahu seakan sekarang menjadi cemilan pemuda Indonesia. Mabuk-mabukan di tepi jalan kini sudah menjadi kreasi melainkan tradisi. Pacar-pacaran di tepi jalan kayaknya sudah mereka tidak ada lagi rasa malu. Tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Hadirin yang berbahagia, kalau kita bicara soal negara dikatakan maju adalah negara yang di dalamnya terdapat pemuda-pemuda yang berpotensi tinggi, berkualitas, dan ekstrim. Begitupun juga dengan sebaliknya. Negara dikatakan berkembang ataupun belum maju, yaitu di dalamnya terdapat pemuda yang kurang potensi, kurang berekstrim dalam beraktivitas. Nah, kalau kita bicara soal produksi, kita lihat negara-negara maju di sana seperti Spanyol, Jepang, Italia, bahkan Amerika Serikat, mereka sudah bisa memproduksi mobil terbang, mobil amfibi, bahkan teropong tembus pandang. Tapi lihatlah negeri kita masih bisa memproduksi apa? Kita masih bisa memproduksi weci, tahu berontak, dan godok. Nah, dari situlah pasti kita bisa berpikir dari mana negara akan maju. Nah, hadirin yang berbahagia, kita itu hebat, pemuda itu hebat, ekstrim, jiwa-jiwa yang jos sekali, pikir langsung berangkat tanpa memikirkan akibat ke belakangnya. Kita itu hebat. Kenapa saya bilang hebat? Iya, maaf ini bukan bicara jorok. Kita lihat dulu bapak kita sekali keluar sperma kepada rahim ibu kita, itu berapa juta sel sperma yang masuk, dan dari sekian juta sel sperma tersebut yang nyampe hanyalah satu, yaitu kita. Apa kita tidak ada hebat coba?
kita mengalahkan sekian juta sel sperma. Kita itu hebat, kita itu pemenang. Gak ada orang yang tidak hebat, hanyalah orang yang kurang memfungsikan akalnya. Jadi dijuluki kata BODOH atau bodoh. Nah, kita pemuda harus melahirkan bibit-bibit pemimpin masa depan. Kalau kita bicara tentang memimpin ya, kita bicara soal pemimpin, kita lihat pemimpin kita itu lucu. Kenapa saya bilang lucu? Iya, karena saat pemilu belum berlangsung, mereka umbar semua janji. Kalau saya sudah terpilih menjadi pemimpin saudara-saudara, maka saya akan mensejahterakan rakyat saudara-saudara. Kalau saya sudah terpilih menjadi wakil Anda saudara-saudara, maka saya akan membangun gedung-gedung yang belum ada saudara-saudara. Nah, apa buktinya? Mana janjinya dulu? Yang ada cuma mimpi yang tertunda. Kita itu pemuda, hebat. Tapi dengan kepemudaan yang kita miliki jangan sampai tertanam yang namanya sifat sombong. Karena apa? Karena orang sombong itu ibarat dia berdiri di atas gunung. Dia melihat semua orang kecil, tapi dia tak sadar bahwa semua orang pun juga melihat dia kecil. Betul tidak? Nah, dan saya terinspirasi oleh nyanyiannya Bang Haji Romai Rama yang berjudul Darah Muda. Darah muda, darahnya para remaja, teng 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 teng, yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berhati-hati, teng 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 teng, yang selalu menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda, teng 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 teng. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja, berpikirlah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Insinyur Soekarno presiden pertama kita pernah berkata, bawakan aku 100 orang tua, maka akan aku cabut gunung Semeru sampai akarnya. Tapi bawakan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Santen parutan klopo juminten ketiban ondo. Cekap sematen aturan kula, lek kula gadah nggih kula nyuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.